Selamat siang, Sobat Obsesi. Kembali lagi di acara Obsesi, obrolan sehat masa kini. Kembali lagi dengan saya, Ridwan, yang akan memandu acara kita hari ini. Dan kita sudah kedatangan di hadapan kita seorang dokter yang sangat ahli di bidang kesehatan jiwa RSUD Cengkareng. Dokter, bisa perkenalkan nama dokter siapa? Ya, nama saya Dr. Joni Hendarwin Ismoyo, spesialis kedokteran kesehatan jiwa. Saya berpraktek di Rumah Sakit Umum Cengkareng setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat dari jam setengah 8 sampai dengan jam 15. Oke, Sobat Obsesi. Jadi Dr. Joni ini, beliau walaupun sudah pensiun ya dok ya? Ya. Tapi masih aktif di RSUD Cengkareng. Jadi bila nanti ada masalah bisa konsultasi dengan beliau. Kita terima BPJS ya dok ya? Terima. Jadi sobat, nanti Sobat Obsesi yang ingin konsultasi dengan Dr. Joni bisa langsung ke sini ke alamat RSUD Cengkareng di Jalan Kamaraya, Bumi Cengkareng Indah, yang nanti bisa menggunakan BPJS. Oke Sobat Obsesi, kali ini kita akan membahas tentang self healing. Ya, self healing itu yang saat ini sedang ngetren ya. Apa sih self healing itu? Nah, dengan Dr. Joni mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas bagaimana sih self healing itu dan apa sih self healing itu. Dan kita yang saat ini sedang mungkin sedang depresi atau yang merasa kehilangan sesuatu, apalagi yang namanya kehilangan apa ya dok, kehilangan uang ya dok ya, Kehilangan harga diri ya Allah. Dan kita bincang-bincang yang ringan lah, jangan terlalu berat, nanti juga saya pusing juga kalau berat-berat. Oke dokter, kita bilang self healing, apa sih tuh self healing dok? Self healing adalah proses penyembuhan luka batin atau mental yang disebabkan oleh berbagai hal. Luka batin yang dimaksud bisa gangguan psikologis, bisa trauma, pengalaman buruk atau kejadian-kejadian yang berdampak buruk pada kondisi emosional. Itu perlu kita hentikan sehingga menimbulkan suatu kecemasan, kesedihan yang akan nanti menyebabkan motivasi kita untuk berkarya, untuk beraktivitas menjadi mundur. Nah, ini dampaknya buruknya seperti itu. Oke, jadi bagi Sobat Obsesi, nanti jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di acara kita, bahwa kita yang merasa memilih pengalaman buruk, seperti mungkin pernah diputuskan cintanya oleh kekasihnya, dok ya, bisa ya itu kita masukkan ke dalam hal ini. Oke dok, tujuannya dok dalam self healing ini apa dok? Self healing sebetulnya bertujuan untuk memahami diri sendiri nih, menerima ketidaksempurnaan diri dan membentuk pikiran yang positif dari apa yang terjadi. Karena itu self healing bukan hanya menyembuhkan pikiran dan jiwa, tapi juga menyembuhkan tubuh kita. Masalahnya pengaruh mental emosional kita yang mengalami kekecewaan, patah hati, rugi bandar, harga diri kurang, itu akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung kepada kondisi fisik kita. Kita dengan stres, depresi dan sebagainya, kita mungkin akan mendapatkan hipertensi, gangguan fungsi otak, gangguan fungsi fisik yang lain, sehingga itu membutuhkan saling ketergantungan. Makanya kita harus, sebelum kita sampai ke arah fisik, kita harus atasi psikologis kita dulu, supaya dengan demikian tujuan self healing adalah mencegah jangan sampai selain penyakit psikologis kita bertambah, penyakit fisik kita ikut-ikut timbul. Ini yang tujuannya, jangan sampai itu terjadi. Ya dok, apalagi sekarang kan kita dihebohkan dengan dunia trading ya dok ya, yang banyak orang ingin dapat uang tapi dengan cara mungkin nggak instan juga sih, tapi kalau kita bisa bilang instan lah, sampai hilang duit 500 juta ya kan. Nah itu kan ya mungkin di dekat kita, teman-teman kita mungkin juga ada yang masih memulai dengan cara ya trading ya. Tapi
mudah-mudahan sih nggak ada yang sampai terluka hatinya karena kekalahan yang disebabkan oleh trading itu. Jadi dokter nih, kita biar bisa bangkit lagi itu bagaimana caranya dok? Dari dunia-dunia yang seperti itu. Memang kekecewaan, kecemasan itu bagian dari hidup, bagian dari perjalanan hidup. Ya, kita nggak kalau kita memikirkan luka itu kita akan terus luka. Lalu kita belajar untuk mengintrospeksi diri, untuk berpikir dulu kita pada diri kita sendiri. Kenapa sampai itu terjadi? Kenapa sampai kita nggak bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya gambling, sifatnya hanya untung-untungan. Nah, apa yang terjadi pada diri kita sebetulnya? Kita jangan menyalahkan trading itu proses gambling. Kita harus menginterpretasi diri kita sendiri. Kenapa kita kok emosional ingin segera cepat untung dengan mengorbankan sesuatu nilai yang luar biasa yang berpengaruh kepada keluarga kita? Nah, kita berpikir apa yang terjadi pada diri kita. Nah, kita harus ada waktu untuk diri kita, harus ada me time. Kita harus punya waktu. Kenapa ya saya berbuat gitu? Karena kebutuhan kita yang secara nggak langsung merupakan tuntutan ingin dihargai, ingin lebih poten, ingin lebih tampak wah. Itulah sebetulnya. Jadi ego kita sebetulnya menguasai super ego kita. Ego kita otomatis ingin selalu untung lebih, selalu ingin dapat lebih bagus. Tapi kenyataannya jatuh. Nah, jadi kita jangan menyalahkan kondisi trading, pikir diri kita sendiri. Apa yang terjadi pada diri kita? Karena kita ingin dapat penghargaan, ingin dapat nilai baik dari orang lain, ingin supaya jadi bukan karena kita sendiri, kita ingin orang lain melihat kita bagus. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita mengharapkan lain kali kita nggak boleh begitu. Lain kali kita harus lihat kelemahan kita. Kita nggak mempunyai waktu untuk menilai diri kita. Kita inginnya segera. Jadi me time. Ada waktu untuk berpikir, mengevaluasi diri kita sendiri. Baru kita berpikir apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa eksis tanpa harus mengorbankan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Oke, sobat obsesi, tadi kita sudah dengarkan juga bagaimana tentang sudah jatuh tertimpa tangga yang orang tuh menyalahkan kita. Oke dokter, kalau orang bilang kan kita butuh yang mengasih tahu kita ya, mensupport. Artinya gini, siapa sih yang harus kita lihat ya pada saat kita lagi jatuh begini? Misalnya gini, kadang kalau kita ego tinggi, kadang kan kita nggak mau dengar orang lain, ya, atau kita tuh nggak bisa terima masukan dari orang lain karena ego yang tinggi, ya kan? Itu kita masih bisa. Nah, jadi gimana? Menurut dokter, siapa sih yang harus kita lihat omongannya kita dengar gitu dok? Ya, jadi cara melakukan self healing istilah umumnya ya. Memang kita dalam kondisi seperti jatuh itu, kondisi dalam keterpurukan, kita nggak mungkin pada saat itu kita minta orang lain untuk membantu kita segera, karena pasti akan ada cemoohan, celaan. Makanya kita perlu kondisi yang rileks, ya. Kita kondisi yang nyaman, di mana kita coba menyendiri dulu deh. Jangan cepat-cepat kita ini, karena bagaimanapun juga kita harus mempunyai kontemplasi. Kita berasa harus, kalau dalam bahasa ini muhasabah, musabah diri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, supaya kita nggak terlalu dikatakan kita belum apa-apa sudah ini. Kita salah kita sendiri, emosi kita sendiri. Nah, kita kontemplasi, tarik napas pelan-pelan, lepas napas. Sampai kadang-kadang kita perlu, aduh ampuni saya Tuhan, istighfar. Nah, itu bisa supaya kita bisa memunculkan rasa percaya diri dulu dalam diri kita sendiri, supaya kita bisa alami, oh ya Allah, kita minta kepada Tuhan yang kita percaya, supaya kita bisa bertahan dalam hidup kita. Nggak ada sesuatu ini tanpa petunjuknya, tanpa sepengetahuannya. Nah, kita bisa berintrospeksi diri. Nah, dengan itu kita bisa menciptakan emosi positif
yang dapat berdampak pada munculnya suatu hormon tertentu, hormon kebahagiaan, namanya hormon endorfin. Itu bisa kita ciptakan dengan kita mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Oh, kok kenapa saya begini? Kenapa saya berbuat begini? Nah, kalau kita sudah dapat hormon yang positif yang kita bagian, kita bisa berusaha untuk bertemu dengan orang lain dengan rasa percaya diri. Ya, memang saya salah. Saya akan memperbaiki diri saya. Saya akan memulai dengan sesuatu yang lebih real, dengan lebih logis terhadap apa yang saya lakukan sebelumnya ini yang mungkin menurut kita terlalu terburu-buru sehingga timbul dampak yang negatif. Jadi kita nggak usah takut. Nah, kita untuk melakukan self healing itu kita lebih yakin karena kita sudah tahu kesalahan kita sudah tahu problem kita, dan kita sudah belajar untuk memaafkan diri kita. Ya. Kita harus lebih. Jadi dengan ke depan kita lebih yakin lagi, oh kita harus begini langkahnya. Kalau kita langsung ini, kita akan timbul reaksi yang banyak, orang yang nggak sabar, timbul reaksi-reaksi yang negatif. Dia akan ngamuk, dia akan teriak, dia akan mungkin dia akan lari dari rumah menabrakkan diri ke mobil lewat. Kadang-kadang kalau itu terjadi. Tapi kalau kita bisa berkontemplasi, kita tenang dulu sebentar, berdiam diri, berdamai dengan di sini. Kita punya diri yang harus kita cintai, self love namanya. Nah, itu yang bisa kita bisa menempatkan emosi kita pada tempat yang benar, self compassion namanya. Itu tujuannya untuk apa? Kita tenang dulu sebelum kita keluar atau kita kontemplasi diri kita. Oke, positif, baru kita bisa keluar. Kalau enggak, kan ini masalah. Kalau saya gini dok, kalau dilihat dari penjelasan dokter, contohnya kita berdamai dengan diri itu begini. Kalau saya nih dok, benar atau enggak ya? Jadi saya punya keinginan pengen beli tab dok, tapi kayaknya itu nggak mungkin kebeli, tapi bisa jadi juga kebeli. Nah, cara pandang saya ya udahlah kita berdamai dengan diri. Kalau memang ini selalu keinginan yang besar, saya dengan berdamai dengan diri ya kita harus jangan terlalu ego untuk bisa membeli itu. Karena dengan keinginan yang besar, tapi kita nggak tahu kemampuan nggak ada, ya udah. Contoh pengen beli HP Samsung apa sekarang yang bagus tuh? Yang harga 10 juta. 10 juta, tapi kebayang-bayang terus, ya kan? Nggak makan 2 hari. Nggak makan 2 hari. Yang ada jadinya malah kita nggak bisa, ya itu yang namanya kita nggak bisa berdamai dengan diri ya. Nah dokter nih, guru sejati itu apa sih dok dalam istilah self healing ini? Guru sejati. Guru sejati. Sebenarnya guru sejati kita, kalau kita sudah tahu bahwa sebenarnya kita punya aparat dengan super ego, dan itu nafsu, ego itu keakuan. Iya, betul. Ego itu adalah nilai-nilai baik, norma-norma baik, nilai-nilai keagamaan, spiritual. Nah itu semuanya super ego kita. Nah sekarang kalau guru sejati kita adalah sebetulnya kita punya apa ya? Punya nurani, hati nurani. Sebetulnya hati nurani itu hati yang sangat lembut, kalbu. Urusannya kalbu itu urusan dengan kalbu yang jernih, kalbu yang itu hanya hubungannya langsung dengan Yang Maha Kuasa. Kita punya guru sebenarnya. Gurunya ada dalam diri kita sendiri. Iya benar. Tapi selama ini kita mengabaikan karena nafsu kita. Karena keangkuhan diri kita, sehingga guru kita abaikan. Kita cari dari orang lain yang banyak menyesatkan. Nah itulah. Nah, hal-hal seperti jadi guru kita yang sejati adalah sebenarnya super ego kita, yang kita sendiri yang mempunyai hati nurani. Nah ini kadang-kadang nggak didengar. Orang akan mendengar hati nurani setelah dia jatuh, setelah dia terhempas ke dalam lubang yang dalam. Udah ingat, oh ya, baru saya ingat. Oh ya, tapi sudah terlambat. Tapi nggak ada kata terlambat. Sebelum nyawa di tengkorongan, sebelum nyawa di tenggorokan, masih ada kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita. Jadi janganlah kalian berputus asa atas pertolongan Yang Maha Kuasa. Jangan berputus asa. Selalu ada harapan. Ya. Orang yang mempunyai harapan itu orang yang mempunyai self healing yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat baik. Jadi selama kita belum ada panggilan malaikat maut, panggilan Allah, kita masih punya kemungkinan. Kita harus bertahan bahwa kita mampu, kita bisa menjadi diri kita sendiri.
menjadi orang yang terbaik bagi diri kita sendiri. Yang memimpin kita adalah super ego kita. Jadi di bagian hati nurani. Kalau kita dengan nafsu kita maunya kita itu nggak akan pernah selesai. Tapi kalau super ego kita, artinya kita mempunyai hati nurani yang cukup jernih, yang berpikir yang benar adalah benar, yang salah salah. Insya Allah kita akan bisa mempunyai kesempatan untuk berlaku dengan kebenaran. Oke. Ini yang saya minta, kita punya guru, itulah guru kita. Terus jati itu dok ya. Oke dokter, mantap sekali penjelasannya dokter. Ternyata kita tuh sebenarnya ada yang berkata-kata di dalam diri ya dok ya. Nah itu harusnya kita tahu, oh ini harus dijalankan dan ini harus tidak dijalankan. Karena ego dan nafsu yang lebih tinggi ya kita jadi lupa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ternyata yang di luar kemampuan, jadi kita lupa. Dokter, ada yang namanya istilah menulis. Self healing itu katanya juga metodenya harus menulis dok, benar nggak sih dok? Betul, artinya gini dok, dalam menyembuhkan diri, kadang-kadang kita kan takut berbicara sama orang lain, takut ketahuan salah, takut ini ngumpul banyak sekali. Tapi kalau kita terhadap diri sendiri dengan kondisi kita lebih bebas tanpa orang lain tahu, kita bisa mencurahkan apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak mempunyai sesuatu alat yang untuk itu, kita bisa pakai diary. Mungkin sahabat-sahabat pernah buku harian ya, atau buku buku harian yang biasanya orang-orang mencurahkan hati di situ. Itulah sebenarnya salah satu cara alat untuk mencurahkan perasaan kita. Kita tulis apa yang kita inginkan, apa yang kita sebetulnya inginkan. Orang lain nggak perlu tahu, itu hanya buku rahasia kita. Yang tahunya kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Anda semuanya merasa kesulitan untuk mencurahkan perasaan yang paling buruk paling dalam di dalam kita, tuliskan supaya kita nanti menjadi pelajaran bagi kita. Oh ya, menjadi buku harian nanti kedepannya kita bisa belajar dari situ. Kedepannya kita bisa mengevaluasi. Oh ya, kenapa tempo hari saya nggak bisa mengambil rumah itu? Rupanya ini alasannya. Kenapa dulu kita nggak bisa berjodoh dengan orang yang kita cintai dulu? Gak tahu kita harus berjodoh dengan yang sekarang. Rupanya yang dulu itu banyak kemungkinan yang lebih buruknya. Yang sekarang walaupun biasa-biasa aja, tapi ternyata lebih bermanfaat, lebih bermanfaat untuk kehidupan kita dengan kedepannya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita bisa pelajarin, kita bisa tulis. Dengan demikian kita lebih merasa lega. Curahan hati kita bisa langsung nyampe ke buku itu. Itu cara kita menulis. Itu paling kita harapkan dilakukan. Kalau memang nggak ada teman untuk bicara, bukulah teman bicara kita. Jadi dokter ada orang ya dok ya. Ini nyambung juga nih. Jadi ada orang karena dia terpuruk di PHK dari kerjaannya, terus rumahnya mau diambil, ya kan, terus sampai istrinya karena dia udah nggak bekerja, dia pengangguran, dia juga mau ditinggalkan. Nah dengan semua itu ternyata dia menulis setiap ya, masalah dia, dan itu ditulis juga dalam blognya. Ternyata dia punya blog, dan akhirnya tahu nggak dok, semuanya itu dia kumpulkan jadi buku. Bukunya itu bisa dijual. Ternyata itu bisa dijual. Nah, itulah peristiwa setiap orang memang beda-beda. Tapi kita harus menghargai keberagaman kita, perbedaan kita sebenarnya punya satu tujuan. Satu tujuan, kita ingin dihargai, ingin dikasih. Tapi juga jangan salah, orang lain pun juga ingin dihargai dan ingin dikasih. Jadi perlunya kita komunikasi satu level, komunikasi satu yang saling bertimbal balik, itu perlu. Mengapa manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk soliter? Karena manusia itu mempunyai perasaan bersama, punya pikiran yang sama, yaitu ingin dihormati, ingin dihargai, ingin keguyupan, kebersamaan, saling bekerja sama untuk satu tujuan. Disitulah sebetulnya Tuhan menciptakan kita. Walaupun berbeda-beda, berbangsa-bangsa, tapi dimaksudkan oleh Tuhan untuk supaya saling mengenal, saling berkasih sayang, saling membantu, saling membela. Jadi bukan saling mencerai-beraikan,
bukan saling egois. Kalau kita terlalu egois dalam diri kita masing-masing, akan timbul perasaan menang-menangan, akhirnya timbul peperangan. Ya, seperti sekarang jadi peperangan dalam suatu negara dengan negara lain, itu karena keegoisan masing-masing, merasa benar, merasa paling berkuasa, merasa paling hebat, sehingga tidak menghargai perasaan orang lain. Nah inilah yang kita nggak mengendaki. Kita ini satu sebetulnya, dari ibu kita Hawa dan bapak kita Adam. Hanya kita dibeda-bedakan. Tujuan sama, ingin kebahagiaan, ingin kebersamaan, ingin saling memberi. Nah ini ya, karena ingin berbeda-beda sehingga masing-masing ingin menguasai wilayah masing-masing. Nah ini yang kita harapkan dengan rasa kasih sayang, dengan rasa bahwa kita saling membutuhkan. Manusia itu saling memberi dan menerima. Itulah yang kita harapkan akan terjadi ke depannya. Hanya kadang orang egois, maunya menang sendiri. Nah ini nggak boleh. Ya, kita harus hidup setelah sosial, harus saling bersama-sama memberi dan menerima. Jadi yang dokter maksud tuh perang Ukraina sama Rusia ya dok ya? Ya karena ya mungkin itu salah satu faktor. Waktu perang Vietnam demikian, perang dunia pertama, kedua, dan ini kita kalau sampai perang dunia ketiga, aduh, betul-betul sengsara yang berkepanjangan. Apakah ini akan terjadi? Nah, kalau kita bisa menghargai diri kita, menghargai orang lain, insya Allah kita akan bisa menjaga perdamaian di diri kita maupun di orang lain. Jadi dokter, sobat obsesi ya, mungkin sobat obsesi itu sering merasa saya biasa memberi, ya saya biasa memberi, tapi giliran ada orang memberi, egonya mulai main tuh, saya lu maaf nggak usah misalnya gitu kan. Padahal dengan dia menerima itu egonya itu diredam ya dok ya, itu mungkin salah satunya ya dok ya. Jadi jangan kita selalu merasa memberi, giliran mau menerima kok nggak bisa gitu. Bagaimana dok? Seperti itu juga bisa dibilang seperti itu ya dok ya, self-healing ya. Makanya gini, sebenarnya memberi dan menerima itu adalah suatu energi positif yang saling berkelanjutan. Kalau kita mau memberi, kita juga mau menerima. Ya. Memberi dan menerima adalah suatu. Kalau kamu pingin diberi, ya kamu memberi. Kalau ingin menerima, nanti kamu juga akan menerima. Jadi, tapi ada dok orang yang nggak mau menerima pemberian gitu, merasa dia tuh gue kan ya harus terima gitu kan. Ya itu memang. Egonya terlalu tinggi gitu kali dok ya. Dia merasa mempunyai keyakinan, dia maunya memberi nggak memberi, padahal memberi menerima itu bagian dari suatu kehidupan sosial yang seumumnya. Nggak boleh kita terlalu merasa benar sendiri, nggak boleh kita terlalu merasa menang sendiri. Kita harus tahu bahwa orang-orang tertentu bisa bekerja sama kita kalau kita mau memberi dan menerima. Oke dokter nih, kita nih yang udah terpuruk ini nih, kita kembali lagi ke sobat obsesi mungkin pernah yang bertanya-tanya, ini udah nasib, ujian, apa azab gitu dok? Kalau kita yang sekarang kita kan mau bangkit ya, ini suatu ujian, nasib, ada sangkut pautnya nggak sih dok tentang self healing itu dok? Ya, segini, dengan kita self healing, kita tahu posisi kita tahu bagaimana kita bersikap, nasib, takdir dan itu sebenarnya itu sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Jadi 8.000 juta tahun sebelum dunia ini diberikan, sudah ada bukunya, sudah tertulis. Jadi kalam Tuhan itu sudah bermain, takdir sudah bermain. Jadi kita ini sebagai wayang sebetulnya. Sebagai wayangnya. Video game ya dok ya? Video game, kita tinggal melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, andai kata kita memang ditakdirkan untuk itu, ya sebenarnya nggak ada yang miskin. Semua orang nggak ada yang miskin. Jadi sebenarnya takdir miskin, takdir kaya itu bukan begitu. Jadi usaha dan doa resultannya itu takdir. Jadi usaha itu sumbu X, sedangkan doa itu sumbu Y. Antara doa dengan usaha itu harus seimbang. Kalau usahanya kuat, doanya kecil, dapatnya hanya segini. Tapi kalau usahanya banyak dan doanya juga kuat, dapatnya lebih jauh lagi. Nah, gitu ya, jadi sumbu X dan sumbu Y itu harus kita optimalkan, usaha dan doa. Jadi orang kaya, orang miskin, orang
azab itu bukan karena takdir, karena mereka usaha dan doanya terbatas. Oke. Sehingga resultannya ada rezeki, takdir itu resultannya. Nah, jadi kita belajar bahwa jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri. Kamu doanya banyak di masjid, tapi nggak pernah dagang keluar. Bagaimana mau dapat rezeki? Kamu usahanya tiang malam, tapi nggak pernah berdoa. Dapatnya segitu, akhirnya kesialan banyak kan. Nah, nggak seimbang. Dalam hidup ini harus seimbang antara usaha dan doa. Jadi jangan misalnya, udah azab sebegini, oh gue emang nasib gue jelek, gue emang ini, oh karena memang Tuhan emang untuk gue dari orang miskin. Nggak ada. Tuhan tidak menetapkan manusia itu miskin. Okay. Tuhan sudah mengatur rezeki setiap orang. Tapi mau diambil nggak orang itu? Iya. Kalau hanya berusaha doang tanpa doa, kalau mau doa terus tanpa usaha, sholat di masjid terus, tapi nggak pernah keluar cari usaha, ya nggak bisa juga. Disinilah, jadi kita harus introspeksi diri, ya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan, tapi evaluasi diri sendiri supaya kita lebih bisa berkembang ke depannya. Oke, sobat obsesi, sudah banyak yang kita dengar nih. Mungkin kita menjelang akhir, ya dokter ya. Kita kan tujuannya itu adalah bahagia ya dok. Benar nggak sih? Jadi kalau menurut saya sih tadi yang disampaikan dokter itu hati yang baik dan bersih. Oke dokter, menurut dokter dengan self healing ini bagaimana sih cara memilih bahagia sehingga teori self healing itu bisa masuk gitu dok? Iya. Kalau memilih bahagia, kebahagiaan itu sebenarnya bukan di luar. Bahagiaan itu bukan kita punya rumah bagus, punya duit miliaran, punya rumah bagus, punya mobil banyak, ditangkap juga ya. Punya istri banyak misalnya. Aduh, lebih kacau lagi ya. Kacau ya. Punya villa banyak di puncak, bisa kemana-mana naik jet dengan pribadi. Bukan. Itu penampakan dari luar. Oh gitu ya. Kebahagiaan dari self healing ada kebahagiaan kita bisa menerima diri kita apa adanya. Menerima apa? Diri kita. Diri kita. Kalbu. Jadi kebahagiaan itu di hati, bukan di luar. Di dalam kita. Walaupun kita nasi satu piring dengan isi dengan anak yang bahagia, tanpa ada utang. Masya Allah. Tanpa ada utang. Kalau itu kita bisa bahagia. Bahagia ya. Jadi kebahagiaan itu di sini, di hati, bukan di luar. Ya. Jadi dia walaupun dia pakai hanya makan roti satu tamik, yang lain makan pizza, makan apa yang enak. Kalau makan roti menurut dia kenyang, sama kan kenyang. Iya. Hasilnya kan di mana? Iya. Ada dua. Hasil semuanya di toilet. Betul. Sama. Saya pernah dengar cerita gini dok. Orang dapat trading sehari 1 miliar, tuh masih kurang. Bahagia nggak sih dok kayak gitu dok? Itu nggak bahagia. Itu nggak bahagia ya? Karena dia tidak menerima apa adanya. Karena saya bilang kebahagiaan itu di hati. Dan orang yang bahagia itu orang yang banyak bersyukur. Mensyukuri apa. Ya sudah, saya dapat istri walaupun begini saya sama dia, saya senang. Saya nggak akan selingkuh. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Oke. Kalau tampang cakep, ini cakep, tapi setiap hari selingkuh. Istri mau melihat HP-nya nggak boleh, nggak boleh. Istri Instagramnya nggak boleh. Dia sendiri pulang malam. Istri minta nggak dikasih. Nah, apa bahagianya begitu? Duit banyak, uang, tapi nggak ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan bukan dinilai dari materi. Dari materi. Biar itu dari hati. Dari hati. Hati yang bahagia. Bisa sama-sama sayang sama anak-anak, anak sama keluarga, sama cucu. Itu kebahagiaan yang lebih daripada segala-galanya. Iya. Saya pengalaman dengan berbagai pasien saya, yang mereka yang miliarder maupun yang orang-orang biasa. Rupanya yang miliarder juga nggak bahagia, tapi yang biasa aja kok bahagia. Rupanya dari kerukunan mereka berdua, saling menjaga, saling percaya. Tidak puasan berkali-kali tidak puas terus dapat 1 miliar trading nggak puas terus. Iya ya, kenapa ya kok bisa gitu ya orang kok dapat duit dengan saya kasih tahu juga, selain kebahagiaan itu di hati, kebahagiaan itu akan terjadi kalau orang sering memberi. Nah
kita memberi. Enggak, dia butuh apa? Dia, Pak, tolong minta beli nasi ya, kita kasih uang beli nasi. Tapi kebahagiaan orang itu menerima uang kita untuk beli nasi, itu juga kebahagiaan kita sebetulnya. Nah, jadi orang kadang-kadang berpikir kalau kita berakhir pelit, justru kita masang sengsara. Tapi kalau kita memberi orang yang membutuhkan, bahagia kita. Nah, inilah kadang-kadang nggak disangka orang. Nah, orang belajarlah kita memberi, belajarlah kita memberi dengan kasih sayang, dengan tenaga, dengan ucapan, dengan senyum. Itu merupakan suatu yang sangat-sangat dibutuhkan orang. Jadi hakikatnya orang yang kaya itu adalah dengan yang memberi ya dok ya. Dan ada istilah kalau masak itu jangan lupa kuahnya dilebihkan. Iya. Setidaknya tetangga jangan nyium baunya doang. Ya ini kan benar-benar merupakan suatu ujian dari kita. Jadi dalam hidup ini kita nggak bisa sendiri kok. Nggak bisa sendiri ya. Kita harus ada orang lain kok. Harus ada orang lain. Orang lain itu merupakan kaca dari kita. Kita dinilai baik apa enggaknya bagaimana orang lain bersikap pada kita. Antara tetangga satu dan tetangga lain. Kalau tetangga satu tidak merasa keberatan dengan tetangga lain berarti bahagia. Kalau tetangga satu merasa sangat benci, celaka dia orang bikin susah, itu namanya ke neraka. Makanya perlunya kita selalu baik kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Itu bukan kebahagiaan, nggak ada duanya. Kita bisa bersantai dengan tetangga, kita bisa bersantai dengan anak-anak, kita bisa berbahagia dengan memberi yang lain. Itu kebahagiaan-kebahagiaan yang secara nggak langsung diberikan Tuhan kepada kita untuk selalu bertahan sebagai manusia. Oke, sobat obsesi, jangan berupaya untuk menjadi kaya ternyata. Ya, nggak jaminan sobat obsesi jadi orang kaya dengan trading yang segitu banyaknya sehingga menjadi sehari minimal bisa 10 juta. Itu juga nggak bikin bahagia. Benar ya dok ya? Jadi ya dengan membagi ternyata malah lebih bahagia. Gitu ya dok ya? Oke, terakhir dokter, di acara kita hari ini sebagai penutup, apa sih manfaat untuk self healing dari pamungkas acara kita nih? Jadi biar nanti para sobat obsesi ini bisa memahami bahwa kita jangan jatuh terlalu jauh dengan luka yang sangat dalam. Maka kita selain dengan self healing ini apa manfaatnya gitu dok, dan kita juga mungkin nanti ada sedikit ya masukan tentang ketuhanan. Oke, silakan dokter. Manfaat healing, jadi kita menjadi orang yang percaya diri ya. Percaya diri. Kita bisa menghargai diri sendiri, bisa menghargai orang lain. Dengan self healing ini kita mulai belajar bahwa hidup itu harus bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Itu dengan self healing kita kan rasa oh ya, berarti kita memang manusia yang sangat lemah dan kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, dan kita membutuhkan juga diri kita untuk menyembuhkan diri kita. Nah, lalu hal-hal seperti ini yang selalu kita bisa ciptakan terus, kita bisa tumbuhkan terus. Nah, itu manfaat saya ini luar biasa. Kalau kita bisa selalu begitu, mungkin nggak akan ada perang, nggak ada perseteruan di antara kita, karena kita sudah masuk ke dalam dunia yang betul-betul peace, damai. Indah sekali hidup begitu. Nggak ada perang. Oke dah. Jadi manfaat self healing itu membuat kita menjadi percaya diri ya dok ya. Dan yang paling penting adalah menghargai orang lain ya dok ya. Dan hidup harus bermanfaat sobat obsesi. Jadi sobat obsesi mulai koreksi sekarang, sudah bermanfaat belum untuk orang lain? Ya mungkin kita yang bekerja di dunia kesehatan berarti kerja dengan hati. Maka dengan kerja dengan hati pasti itu ada manfaatnya untuk diri kita juga untuk orang lain. Oke dokter, mungkin acara kita hari ini sampai di sini. Semoga dokter Joni sehat terus sekeluarga. Amin. Ya, dan jangan lupa nanti bantu subscribe juga ya dok ya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Alhamdulillah. Salam obsesi, obrolan sehat masa kini.